Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat? Iya, sehat. Puji Tuhan. Hari ini Mbak Warni ingin menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita mau belajar mengenai Pentakosta atau turunnya Roh Kudus sesuai janji yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Yuk kita berdoa dulu, memohon kekuatan daripada Tuhan supaya akal budi pikiran kita semuanya di dalam tubuh kita bisa mendengarkan dan mendapatkan hikmat daripada Tuhan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kepada kami puji-pujian yang begitu indah Tuhan untuk kami sampaikan kepadamu melalui Mbak Vita. Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatunya indah bagi kami Tuhan, karena Engkau penuh belas kasih pada kami. Sekarang ini Engkau mau lengkapi kami, di dalam kami boleh belajar, mendengar, dan mendapatkan hikmat-Mu melalui firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Warni Tuhan, dan bersama-sama kami ingin mendengarkan dan menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang membuka hati kami, membuka telinga pendengaran kami, semuanya yang kami punya untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita sudah berdoa, kita akan membaca firman Tuhan di mana bersama-sama ayat yang akan kita gumuli, ayat yang kita pelajari di dalam perikop Pentakosta. Di dalam firman Tuhan, kita buka Alkitab, kita baca. Mama Papa tolong dibantu. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mbak Warni ulangin, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Perikopnya berjudul Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Mbak Warni baca ya. Yuk kita baca bersama-sama, dan Mama Papa tolong dibimbing kita semuanya untuk dapat membaca dengan baik. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Mari kita kembali mengetahui dan terus belajar dalam firman Tuhan. Kita lihat dulu animasi film mengenai Pentakosta. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Bagaimana adik-adik? Film tadi pasti adik-adik sudah mengerti. Dan hal Pentakosta ini atau turunnya Roh Kudus ini kita udah sering dengar setiap tahun. Tetapi kembali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Ayo, untuk lebih memahami akan film tadi, mari kita naikkan satu pujian yang memahami, lebih paham dan lebih jelas kalimat per kalimat bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan turun untuk kita semuanya. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, adik-adik, Roh Kudus hadir di sini, hadir di hati kita, di seluruh tubuh jiwa kita untuk mendampingi kita, menuntun kita ke arah jalan kepada Tuhan Yesus yang pasti kebenaran akan kita lakukan. Pada hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, Allah menunjukkan bahwa hubungan Allah semakin dekat dengan manusia dengan komunikasi yang mudah dipahami oleh semua manusia. Roh Kudus datang untuk mempersatukan manusia dalam segala perbedaan yang ada di antara sesama. Adik-adik, Roh Kudus menjamin kita jadi berani bersaksi, menceritakan perbuatan Allah yang sudah dialami dalam hidup adik-adik. Misalnya, punya keluarga yang saling menyayangi, punya badan yang sehat, punya kepintaran dan talenta dari Tuhan. Ingat, kebaikan Tuhan yang dirasakan dalam hidup adik-adik adalah tanda bahwa Roh Kudus di dalam hidup adik-adik selalu menolong dan menghibur yang diutus sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, sesuai dengan janji Tuhan ketika Ia berada di dunia. Pengaruh positif lain dari turunnya Roh Kudus adalah murid-murid Yesus yang semula takut menjadi berani dan semangat dalam jiwa kepemimpinan menyebarkan Injil. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sebelum ada Roh Kudus, kita mungkin mengalami satu kesedihan, kekhawatiran. Kok pandemi enggak hilang-hilang? Kok kita masih mendengarkan banyak kabar kesedihan? Nah, setelah kita mengalami Roh Kudus ada di dalam diri kita, yuk kita berani untuk yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus melindungi kita. Kita tidak usah takut lagi. Bahkan kita mau bersaksi, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan perbuatan yang benar, yang diinginkan Tuhan. Tidak nakal, tidak cengeng, dan selalu menuruti perintah orang tua. Tidak malas. Ayo, walaupun kita belajar di rumah, masih belajar di rumah, tetap semangat. Ya, adik-adik ya, terus semangat. Dan bertindak, berlaku dengan sopan kepada siapapun. Menghargai dan menghormati, itu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk bertingkah laku, berkata sopan, dan berbuat baik kepada siapapun, kepada sesama pun. Oke, ayat hafalan pada saat sekarang ini kita ambil dari kitab Mazmur 118 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa untuk firman Tuhan kali ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang ada pada kami terus menolong kami untuk berani menceritakan perbuatan Tuhan Allah yang kami alami kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong pimpin kami menjadi anak-anak yang cakap, sopan, tutur kata kami, juga perbuatan kami selalu dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.